pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami boleh bangun Tuhan dari tempat tidur kami, memuji, memuliakan nama-Mu untuk hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hikmat daripada Engkau untuk kami. Biar kami boleh Tuhan mengerti isi firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita sama-sama doa hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita berdoa doa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 13. Sudah dibuka adik-adik? Ya, kita baca sama-sama ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Menang bersama Yesus Tuhan, menang dalam peperangan, menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19. Yuk kita sama-sama membacanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Yesus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucapkan terima kasih Tuhan, bahwa kami telah sampai Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang memberkati kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan sebuah cerita dalam cerita kenaikan-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau membaca firman-Mu terlebih dahulu. Kau urapi kami Tuhan Yesus, adik-adik di rumah Tuhan, biarlah dapat mengimaninya dan dapat menerapkan dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nats firman kita diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, kita liburan yuk. Liburan. Hari ini kan libur. Iya, Kak Sam lupa hari ini hari apa? Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kak. Aku lupa. Berarti kita ngapain teman-teman? Kita ibadah. Ayo ibadah yuk. Ya, Ayo. kita semuanya ibadah. Nah adik-adik juga ingat kan bahwa hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kak Helena bertanya nih, kenapa kita harus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Iya, benar, bahwa kita tetap mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Oleh karena itu, mari kita saksikan film kenaikan Tuhan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama-sama cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau bertanya, apa makna kenaikan Tuhan Yesus itu? Ada yang mau tahu nggak? Pasti ya adik-adik mau tahu. Kakak beritahu ya. Yang pertama, makna kenaikan Tuhan Yesus itu adalah bukti penggenapan misi Allah bahwa pekerjaan Yesus telah selesai di bumi. Makanya Tuhan Yesus kembali ke rumahnya. Karena rumah Tuhan Yesus adalah di surga. Seperti adik-adik pergi ke sekolah, belajar, menimba ilmu, tetapi setelahnya kembali ke rumah karena disitulah adik tinggal. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, dia kembali ke rumahnya di surga. Adik-adik, makna yang kedua merupakan suatu bukti atau jaminan bagi orang yang percaya untuk imannya masuk ke surga. Makna yang ketiga, bahwa Kristus memperjelas bahwa dia adalah Raja segala raja, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik, sebagai saksi-saksi Kristus, kita harus mencerminkan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya adik-adik? 1, di dalam keramaian kita tidak boleh malu berdoa. 2, kita harus rajin sekolah minggu, siapkan waktu khusus untuk Tuhan Yesus. 3, kita harus lebih rendah hati, menyayangi sesama teman, orang tua, kakak, dan saudara-saudara. Begitu adik-adik, bahwa kita mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kita tutup ibadah kita adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Shalom.